Tapi suara kalian kecil. Coba ada yang bicara. Nikola coba bicara. Dengar nggak suara saya? Nikola. Halo? Dengar suara saya? Coba saya nggak pakai Bluetooth. Oh, baik ya, terdengar ya, baik. Oke, baru 9 orang. Tunggu sebentar ya. Baik. Sambil nunggu yang lain, kita buka saja dulu ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa dengan saya dalam perkuliahan perpajakan 2. Permohonan maaf kemarin tidak bisa hadir ya. Ini gara-gara ada pelatihan jadi agak kacau jadwal ya. Saling nabrak-nabrak. Ya mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat kita tetap bisa kuliah ya. Informasi saya sudah punya akun e-learning, tetapi masih belum bisa masuk login ya. Jadi harap bersabar, saya sedang bertanya kepada Pak Prodi perihal ini supaya kita nanti kuliah bisa menggunakan e-learning ya. Baik, sebelum kita materi yang pertemuan 3, pertemuan 3 ini masih tentang KUP ya. Namun saya berharap kalau KUP itu kan kebanyakan hanya aturan-aturan yang bisa dibaca lah ya. Jadi kemungkinan saya tidak terlalu banyak menjelaskan KUP-nya ya. Tetapi menjelaskan banyak hal tentang perpajakan dan praktiknya. Ya. Nah, tapi kita lihat dulu. Hari ini saya mau memberikan materi pasal pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Namun sebelumnya kita lihat dulu ada apa sih di KUP itu ya. Seperti yang pernah saya bagikan materinya, lihat tidak? Sudah terlihat belum ya? Ada ya? Iya, Pak. Baik. Saya cuma mau menjelaskan dalam KUP ini ada apa aja sih gitu ya. Mengatur tentang apa aja sih gitu ya. Jadi selebihnya silakan teman-teman baca saja ya. Di KUP-nya lengkap. Materi yang saya berikan juga sudah lengkap. Jadi KUP ini atau ketentuan umum perpajakan ini merupakan isi daripada
Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Jadi semua perpajakan di Indonesia itu mengacu kepada ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ya, tentang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan. Secara menyeluruh di sini ya. Nanti dijabarkan dengan surat edaran atau surat peraturan di DJP ataupun peraturan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Nah, terkait tentang KUP ini, apa sih yang dibahas dalam KUP ya? Setidaknya ada 14 saya rangkum ya. Yang pertama adalah tentang wajib pajak ya. Kemudian tentang kewajiban memiliki NPWP, kemudian tentang pelaporan SPT, kemudian fungsi SPT, kemudian sanksi administrasi, kemudian kebetulan SPT, kemudian pembayaran pajak, penagihan pajak, penghapusan piutang pajak, sampai kepada keberatan banding pajak ya. Dibahas juga dalam KUP tentang kewajiban pembukuan ataupun pencatatan. Kemudian ada juga sampai kepada pemeriksaan pajak dan tindak pidana perpajakan. Nah, ini yang dibahas atau rangkumannya ya daripada isi KUP. Jadi teman-teman kalau mau mencari hal peraturan tentang perpajakan itu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 6 tadi ya, mencakup ini semua. Jadi teman-teman di sini bisa dibaca di isi KUP ya. Misalkan sini tentang apa ya? Nah, tentang NPWP, tentang wajib pajak, sebenarnya ada semua ya. Saya sudah berikan semua di sini. Dan sudah saya kirim belum ya? Materi pertemuan 3. Belum, Pak. Belum ya, baik. Nanti saya berikan sekaligus dan sekalian dengan materi hari ini ya. Jadi ini silakan dibaca aja materi-materi tentang KUP ya. Sudah lengkap sekali saya rangkum. Dan kalau mau melihat aslinya peraturan atau undang-undang KUP tersebut, lihat download saja di internet Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ya. Jadi itu tentang KUP. Nah, lebih jauh saya inginnya ya teman-teman bisa praktek praktek perpajakan. Oleh karena itu saya mungkin mau mengingatkan sifatnya ya, karena kan teman-teman sudah pernah ngambil perpajakan 1 ya, sehingga saya rasa pernah menghitung pasal 22 dan pasal 23. Nggak ada salahnya kita coba ingat-ingat lagi ya tentang pajak pasal 22 dan pasal 23. Baik. Mungkin lebih enak saya share aja dulu ya biar kalian bisa baca sambil baca di slide-nya. Benar. Saya kirim hari ini dua slide materi KUP dan juga materi pertemuan hari ini pasal 22 dan 23 ya. Saya tahu. Bentar. Bentar ya. Agak lemot ya nanti. Oh ya udah. Silakan di-download boleh ya materinya. Saya kirim 2, KUP sama PPH 22 dan 23. Mohon ditunggu. Agak lemot ya.
Yang KUP sudah masuk ya? Silakan di-download. Sementara yang pasal 2223 sedang OTW ya. Mohon ditunggu. Oke, kami menantikan itu. Saya izin share dulu materinya di slide ini, di Google Meet ini ya. Ya, oke sudah. Silakan di-download dulu semuanya. Oke. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Langsung saja saya membahas tentang pasal 22 dan 23. Satu-satu ya. Pasal 22 dulu. Jadi pertanyaannya kenapa sih disebut pasal 22, pasal 23 ya? Ini karena dalam undang-undang penghasilan adanya di pasal tersebut gitu ya. Jadi pasal 22 adanya di pasal 22. Ya, 23 di pasal 23 seperti itu. Kita lihat apa itu pasal 22, yaitu pungutan pajak atas satu penyerahan barang kepada institusi pemerintah, kepada kementerian, kepada badan nasional, kepada seluruh institusi pemerintahan, ya, maka akan terkena pasal 22. Ya, kalau kita ada urusan dengan pemerintah jual beli, maka harus membayar pasal 22, ya. Atau ada aktivitas impor barang, ya, impor barang dari luar, maka terkena pajak 22 juga, ya. Atau aktivitas penjualan pembelian barang di industri tertentu, ya, misalkan toko, ya, semen dan sebagainya, itu khusus industrinya, ya. Atau terakhir aktivitas penjualan barang sangat mewah, ya, ini juga terkena pasal 22. Jadi mohon diperhatikan pasal 22 itu mencakup 4 hal ya pajaknya ya. Satu, urusan dengan pemerintah, kedua aktivitas impor barang, ketiga di industri tertentu, yang keempat barang sangat mewah. Kayak apa ya barang mewah ya? Kayak mobil Lamborghini ya, seperti itu barang sangat mewah. Oke. Lalu siapa pemungutnya atau dan juga penyetornya? Pertama bendahara pemerintah ya, atau bendahara mekanisme uang persediaan, dan juga KPA. Kalau atas impor berarti Bank Devisa dan juga Dirjen Bea dan Cukai yang ada di pelabuhan ya. Ini yang memungut pasal 22 atas impor. Lanjut. Kalau di industri tertentu berarti nanti yang memungut siapa, yaitu badan usaha yang ditunjuk oleh KPP. Ya, di industri semen, kertas, baja, dan otomotif ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas. Ini yang memungut ya. Terakhir industri dan atau eksportir yang ditunjuk pada KPP untuk keperluan perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Jadi ini pihak-pihak yang boleh memungut pasal 22. Naik. Tarifnya, sekarang kita main tarif ya. Tarif daripada pasal 22 itu ada beberapa jenis ya, ada beberapa terkait tujuannya. Pertama, untuk penyerahan barang ya dari kepada instansi pemerintah, yaitu 1,5% dari harga pembelian atau penjualan ya. Jadi kalau pemerintah
ada pembelian ke kita kebetulan punya toko ya, kita punya toko, ada satu departemen pengadaan lewat kita ya, misalkan kursi, beli kursi, maka seharga kursi itu dikalikan 1,5% untuk pajak pasal 22-nya. Ya. Kemudian untuk aktivitas impor itu akan dikenai 2,5% kalau punya API. Apa itu API? Angka pengenal impor. Jadi importer itu ada dua jenis, ada yang punya API, ada yang tidak. Nah, kalau punya API dia terkena 2,5%. Tetapi kalau tidak punya, lumayan besar, 7,5% ya. Jadi ini sangat besar sekali. Makanya diharapkan pada punya API. Terkadang juga realisasi di lapangan, mereka menggunakan segala cara, misalkan karena dia tidak punya API, dia menginduk kepada satu perusahaan yang sudah punya API. Ini tentunya ada tujuan supaya pajaknya itu tidak terlalu besar. Ya. Kemudian 0,5% atas impor kedelai, gandum, dan terigu. Jadi kalau kaitan dengan sembako, ini lebih murah ya, 0,5% saja. Perlu diperhatikan nilai impor ya. Nilai impor itu adalah CIF ditambah biaya masuk dan pungutan lainnya. Jadi CIF itu cost, insurance, and price ya. Baik. Jadi biayanya termasuk asuransi, termasuk biaya pengiriman kapal ya, ditambah pungutan lain-lainnya, itu semuanya menjadi nilai impor. Jadi dasar pengalinya adalah nilai impor. Ya, nanti kita praktekkan. Kalian boleh tanya, boleh potong omongan saya kalau mau tanya. Nah, contoh nih. Ya, Koperasi Sejahtera. Nanti kalian akan ngejain soal seperti contoh ya. Koperasi Sejahtera menerima pembayaran dari kantor humas Pemprov atas penyediaan furnitur berbahan kayu jati senilai 350 juta rupiah. Ditanya berapakah pasal 22-nya, maka langsung saja kita hitung tarifnya 1,5% dikali nilai jualnya ya. Jual 1 juta sehingga didapatkan pajak 5.250.000 rupiah. Jadi ini yang dipotong oleh bendahara. Jadi teknisnya begini, kita jual 50 juta kepada di instansi tersebut ya, mereka akan membayar dikurangi dulu pajak. Jadi mereka yang menyetorkan pajaknya, mereka yang pungut, mereka yang potong. Kita jadi nilainya tidak 350 tetapi dikurangi dulu pajak ini gitu ya. Seperti itu, mudah sekali ya, 3 kalikan tarifnya saja. Kemudian ada ilustrasi berikutnya. Kalau di industri tertentu ya, ini contoh di industri kertas 0,1% ya. Kalau di semen 0,25%, di otomotif 0,45% dan di industri baja 0,3%. Jadi tarifnya berbeda-beda ya. Langsung saja kita kepada contohnya. Oh ini masih tarif pajak untuk lain-lainnya BBM ya. Semuanya begini, termasuk barang sangat mewah ya. Ini diatur juga dalam PMK nomor 253 ya, dan juga PMK 03 tahun 2008. Besarannya adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Ya. Berarti ini di luar PPNBM ya, udah PPNBM termasuk mewah, tetapi ada yang lebih mewah daripada PPNBM itu ya. Oke, lanjut kita ilustrasi lagi. Di sini misalkan PT Koperasi Mandiri mengadakan penjualan kepada Nyonya Nita atas 1.000 rim kertas plano ya dengan nilai 77 juta rupiah termasuk PPN. Diketahui pula bahwa pembelian bubur kertas sebagai bahan baku dikenai pasal 22 senilai 200.000 rupiah. Berapakah PPh yang dipungut Koperasi Mandiri? Maka langsung saja kita kalikan 0,1% ya. Ini tarifnya daripada industri kertas ya.
kemudian dikalikan DPP-nya, ini kan 77 juta ini termasuk PPN ya, maka mencari DPP-nya itu 100 bagi 10. Ini kalau tarifnya masih 10% ya. Kalau misalkan 11 ini berarti 111% ya, sehingga didapatkan angka 7.700.000 ya. Dan kemudian dikalikan 0,1-nya adalah 700.000. Ini adalah PH 22 yang harus dibayarkan oleh Koperasi Mandiri. Kemudian kita lanjut, ini saat belum terutang dan pelunasannya ya, yaitu kalau impor pada saat dia masuk ya, pada saat terjadi impor, kalau pembelian barang pada saat pembayaran ya, kalau hasil produksi pada saat penjualan, kalau hasil produksi pengeluaran barang pada saat penerbitan delivery order. Di situ mulai terutang gitu ya, pasal 22. Kita lanjutkan. Apa ada barang yang memang tidak dikenakan PPh pasal 22 ya. Ini contohnya impor barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang tidak terdapat PPh ya. Dikecualikan. Atau impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk. Kalau bebas biaya cukai berarti tidak ada PPh 22. Impor sementara ya, hanya numpang saja di pelabuhan, tidak untuk di Indonesia, maka itu tidak terkena. Kemudian impor kembali, ini barang yang impor disimpan di bea cukai untuk dibawa lagi, berarti itu tidak terkena pajak pasal 22 ya. Ada lagi pembayaran di instruksi pemerintah kalau minimal 2 juta rupiah. Jadi kalau masih sampai 2 juta rupiah itu tidak terkena pasal 22 ya, tapi kalau di atas 2 juta baru terkena. Atau pembayaran untuk kepada perum Bulog. Nah, Bulog tidak ada pasal 22-nya. Kenapa? Karena Bulog itu kan yang mengatur tentang sembako ya, menyimpan sembako dan menjual kembali ke masyarakat, maka Bulog tidak terkena pasal 22. Atau mas batangan ya, mas batangan juga tidak terkena. Dan kalau ada pembelian barang sebelum dengan dana bos, ini bos itu di sekolah ya, bantuan operasional sekolah, beli barang pakai dana bos, maka tidak ada pasal 22, dibebaskan ya. Oke, terkait pasal 22 ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke pasal 23? Silakan. Atau lanjut saja. Belum ada ya? Baik, lanjut saja. Sekarang pasal 23 ya. Pasal 23 itu apa sih? Pajak, pasal atas apa ya? Pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan dari satu penanaman modal. Investasi ini kena pasal 23. Tapi catatan, investasi yang mana yang kena pasal 23 kalau di bawah 25%. Saya ulang, investasi yang di bawah 25% itu terkena pajak pasal 23. Sementara yang 25% ke atas itu tidak terkena. Timbul pertanyaan, kok nggak adil dong ya? Masa yang duitnya gede nggak kena pajak, sementara yang kecil di bawah 20% kena pajak? Betul? Kira-kira kenapa ya, menurut teman-teman? Kenapa pemerintah mau berlakukan seperti itu ya? Ada yang mau jawab? Kenapa? Kenapa kok yang duitnya sedikit di bawah 25% terkena pajak? Kalau dapat dividen ya. Sementara kalau dividen yang di atas 25% itu tidak kena. Ini terjadi karena pemerintah berupaya supaya kegiatan investasi bisa meningkat. Jadi semakin banyak-banyaklah untuk berinvestasi, makanya tidak dikenai pajak. Ya, ini dalam rangka upaya meningkatkan investasi.
seperti itu. Atau sewa aset fisik dan finansial ya. Kalau kita nyewa aset itu akan terkena pasal 23. Atau keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan juga kena pasal 23. Dan pemberian jasa-jasa tertentu. Nah, biasanya saya sih ingatnya kalau pasal 23 itu atas jasa ya. Jadi misalkan kita ke bengkel ya. Kita ke bengkel, mobil perusahaan ke bengkel, diperbaiki di bengkel, maka akan dikenai pasal 23. Itu yang saya ingat, paling ingat itu ya. Yang lainnya kadang-kadang kita menjadi lupa. Baik, lanjut saja. Siapa pemotong, penyetor, dan pelapor? Pertama, badan pemerintahan ya. Para bendaharawan negara ya. Kemudian subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, kemudian badan usaha tetap BUT ya. Kemudian perwakilan usaha negeri lainnya. Kemudian orang pribadi yang ditunjuk oleh kepala KPP. Lanjutkan. Berikutnya tarifnya sekarang. Oke, perhatikan ya untuk tarifnya. 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah. Nah, ya. Perhatikan hadiah. Ini hadiah yang diundi ya. Hadiah yang diundi itu akan terkena pasal 23. Tetapi hadiah yang tidak diundi akan terkena pasal 21. Awas, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita dapat hadiah ya, pada ya, hadiah dipotong pajak nah, gitu ya. Itu pasal 23, tarifnya 15%. Dan 2% untuk persewaan alat dan juga imbalan jasa-jasa ya. Jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, catering, dan jasa lainnya. Kalau yang tidak punya PPP maka dikenai tarif 100% lebih tinggi alias 2 kali lipat ya. Ini sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan tidak punya PPP maka ini 4%. Ini 30%. Sangat memberatkan. Oleh karena itu diharapkan punya PPP ya. Baik, lanjut saja kita. Ini jasa-jasa yang dikenai pasal 23 ya. Ada jasa penilai, aktuaris, jasa akuntansi nih. Teman-teman ini nanti bakal agak penting ya. Akan bikin nih bermainnya nih. Jasa perancangan desainer, jasa pengeboran, jasa di bidang penambangan, kemudian migas ya, kemudian jasa penunjang di bidang penerbangan ya. Ada yang sering naik pesawat di airport dikenai airport tax ya. Kalau kita ke bandara, airport tax namanya. Itu bukan pajak tapi itu biaya pelayanan di airport. Jadi kalau kita beli tiket itu sudah termasuk airport tax ya, ataupun ada yang belum termasuk. Jadi saya sering juga dulu beli tiket pesawat tetapi belum ada airport tax-nya, bayar di tempat ya. Jadi itu bukan pajak ya, kalau mendengar airport tax tidak termasuk di sini. Jasa di bidang penerbangan bukan ya. Airport tax itu biaya pelayanan di bandara ya. Ada jasa penebalan hutan, kemudian jasa pengolahan tanah, jasa penyedia tenaga kerja ya. PJTKI itu terkena ya. Kemudian jasa perantara atau keagenan. Ini yang dikenai pasal 23 ya. Masih ada jasa bidang perdagangan, jasa kustodian, penyimpanan, penutupan, jasa pengisian suara, dubbing ya, kayak sinetron, perfilman, ini kena juga. Jasa hubungan dengan software komputer ya, termasuk perawatannya dan sebagainya. Jasa instalasi pemasangan mesin juga kena. Kemudian jasa perawatan atau perbaikan pemeliharaan mesin, ini yang sering saya ingat. Kalau ke bengkel pasti kena pasal 23 ya, sebesar 2%. Termasuk jasa maklon. Jasa maklon itu ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu jasa maklon? Tidak ada ya. Jasa maklon itu, misalkan begini, saya punya usaha maklon, kalian
itu sebagai produsen ya, misalkan bikin sendal jepit ya, speknya A, B, C, D, E, itu bikin sendal jepit, dia kalian tidak sanggup bikinnya ya, maksudnya tidak sanggup banyak, maka dia memaklonkan kepada saya, tolong bikinin sesuai spek yang saya minta. Jadi saya yang produksi, tapi barang-barang dia gitu, bahan-bahannya dari mereka, itu yang disebut jasa maklon ya. Kemudian jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara, jasa pengepakan, penyediaan tempat, pembasmian hama, kebersihan, cleaning service tidak kena. Kemudian jasa catering atau tata boga, itu terkena pasal 23. Contoh ya, contoh Tuan Ahmad meminjam uang pada 1 Juli 2012 1 miliar. 1 juta ya, sorry. 1 juta kepada Tuan Angga dengan bunga 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan Tuan Ahmad membayarkan bunganya tanggal 31 Juni 2012 dan 2013 setiap tahun ya. Serta membayarkan seluruh pokok pinjaman pada pembayaran bunga kedua. Jadi terakhirnya baru bayar pokok pinjamannya ya. Kayak sekarang kita pinjam luar negeri, kebanyakan bayar bunganya saja, belum pokoknya ya, sangat memberatkan. Maka langsung saja kita jawab, beban PK23 adalah tarifnya 15% kali 8% ini hitung bunga ya. Hitung bunga 8% kali 1 juta, maka menjadi 80.000, maka pajak pasal 23 atas bunga tersebut adalah Rp12.000. Jadi objeknya adalah bunga ya, investasi. Lanjut. Saat totalnya itu pada bulan ya, lakukan pembayaran. Dibayar sampai tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang kejadiannya sekarang 30 September, jadi ingat 13 PKI sekarang ya filmnya. Mudah-mudahan bisa menonton film tersebut. Nah kalau kita bayar, kalau kita transfer sekarang berarti dibayar paling lambat tanggal 10 Oktober. Ya. Laporannya paling lambat tanggal 20 ya Oktober. Kemudian jangan lupa agar kita meminta bukti potong. Ini penting untuk nanti menghitung PPh di SPT tahunan. Nanti berikutnya kita belajar SPT tahunan ya. Nanti ada buktinya, bukti potongnya. Oke. Ada enggak? Tadi sudah ya. Bolak balik. Oke, langsung saja. Pasal 23. Oh, sudah habis ya. Jadi materi 23-nya sedikit saja segitu. Silakan kepada teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan apalah gitu. Ada? Silakan. Nanti setelah ini saya akan berikan tugas ya untuk mengerjakan soal-soal tentang pasal 22 dan pasal 23. Seperti biasa nanti cara berkelompok nanti kumpulkan lewat email. Oh ya, saya sudah punya email di PJ ya, yang terbaru. Sebentar saya kirim ke WhatsApp group email saya. Jadi nanti kirimnya ke email PNJ ya, biar ada jejak digitalnya. Bentar. Ini email saya yang terbaru. Jadi penugasan dikumpulkan di sini. Saya share aja dulu tugasnya. Tugas ketemuan 3 ya.
tugas ketiga. Tugas dikumpul dikirim email. Hari ini kerjakan juga ya. Jadi nanti sore boleh di email kalau sudah selesai. Ya, saya sudah kirimkan emailnya juga, email PNJ ya. Jadi tolong kirimnya ke email PNJ sekarang resmi ya. Dan terkait e-learning tadi sudah saya sampaikan bahwa belum bisa login sayanya ya. Mohon bersabar. Nanti kalau sudah bisa login, maka kita selanjutnya kuliah pakai e-learning ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan boleh. Atau sudah cukup jelas? Ya, di situ cukup jelas kok pajak dua-dua itu untuk apa, tarifnya berapa, contoh pun sudah ada ya. Jadi saya rasa teman-teman tidak kesulitan untuk mengerjakan tugas ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalkan pertemuan ketiga ini memang belum maksimal juga ya. Insya Allah kedepannya tidak ada acara-acara lagi saya, jadi bisa normal ya. Dan pun kepusingan ini karena harus berbagi waktu gitu ya dengan jadwal-jadwal yang nabrak ini agak ribet juga gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan sebelum kita akhiri. Bentar. Nanti saya nilai sekalian sama yang kemarin ya. Saya belum sempat kepegang. Saya akan kirim email balik nilainya ya. Jadi walaupun satu orang yang mengumpulkan, tetapi semuanya dapat nilai. Gitu. Baik, ada yang mau bertanya nggak sebelum kita akhiri? Ini cuma ada 26, berarti ada yang tidak hadir ya. Saya bacain ya absen. Amalia? Ada Amalia nggak? Hadir, Pak. Hadir. Kita tolong dihadir. Oke. Tesalonika? Hadir, Pak. Oke. Bentar. Saya copy dulu. Nah, ya. Semuanya ada 30. Tapi masih 26 masih ada yang tidak hadir. Oke, sekarang Audi Medina. Hadir, Pak. Lutfi sudah keluar ya? Sorry ya, sudah keluar. Nicholas. Nisa. Hadir, Pak. Saningrum. Hadir, Salsabila Ajahra. Aldrik Dapara. Alhamdulillah hadir, Pak. Aldrik. Hadir, Pak. Oke, Aulia. Hadir, Pak. Baik, Julia Astriani. Hadir, Pak. Baik, Anissa Fitri Kamelia. Anissa Fitri ada? Tidak ada ya? Jaringannya mungkin Pak di Meet ada. Oh, tapi tadi ada ya? Ada di kamera ya? Di layar ada. Ya. Talia Agatha. Ada nggak Talia ya? Tolong dilihatin di layar. Nggak ada ya? Talia tidak hadir. Kemudian
Asri Dayana. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Tiara Nur Cahyani. Hadir, Pak. Oke, Clarissa Putri Raharjo. Hadir, Pak. Oke, kemudian Vito Yudantoro. Saya, Pak. Oke. Kemudian Haidar Marwan. Tidak ada? Tidak hadir ya? Kalau ada di monitor tolong diberitahu ya. Naswa Dipa Putri. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Dapi Abdillah. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Naswa Sabrina. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Feliciana Pradita Hapsari. Hadir, Pak. Baik. Nabila Atika Sakitri. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Eva Paeja Rahma. Hadir, Pak. Kemudian Gina Jatira Handriantiwi. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Dini Octavia Syapano. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Dapa Darmawan. Ada, Pak. Baik. Kemudian Putri Farida Husno. Hadir, Pak. Baik. Kemudian Elsa Sabrina. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Arif Peruna Atala Rosyafirullah. Bisa namanya. Hadir, Pak. Ada itu. Baik. Kemudian Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Sudah semua ya? Baik. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau sampaikan dulu atau mau bertanya? Pak, Cukup tadi jelas ya? tugasnya jam berapa? Ya, jelas. Kapan kumpulnya? Ya. Tugas Oh, kelompok. sampai selesai kuliah aja nih. Kita acaranya sampai jam berapa? Sampai jam 15.50 ya. Ya maksimal sampai jam 5 lah ya. Saya kasih waktu sampai jam 5. Ya khawatir teman-teman juga lagi agak sibuk. Ya, satu orang aja kumpulin, tapi diskusi ya. Jadi modelnya walaupun satu ngumpulin, yang lain juga ngerjain di laptop masing-masing. Yang sampai nanti ketika misalkan kuis ya, kalian tidak bisa jawab gara-gara tidak pernah ngerjain. Nanti kuisnya seperti ini, esai ya, esai menghitung pajak. Baiklah, kalau memang baik sama. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya kita punya pertemuan ketiga ini. Insya Allah ke depan tidak ada lagi hal yang mengganggu. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh, Terima kasih, Pak. Ayo, mari.